Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali pada pembelajaran matematika untuk kelas 12. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kelas 12 jurusan ilmu sosial, hari ini kita akan belajar tentang jarak pada dimensi 3. Sebelum kita mempelajari tentang jarak pada dimensi 3, maka prasyarat yang harus kalian pelajari terlebih dahulu adalah tentang materi proyeksi. Tentunya kalian pernah mendengar kata proyektor, bukan? Proyektor itu adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan. Jadi di sini proyeksi sama saja dengan hasil dari bayangan. Nah, nanti proyeksi yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah proyeksi titik pada bidang dan proyeksi garis pada bidang. Sekarang kita akan mempelajari tentang proyeksi titik pada bidang. Misalkan kita memiliki bidang V dan titik A. Tentukan proyeksi titik A ini pada bidang V. Nah, gimanakah cara menentukan proyeksi titik A terhadap bidang V? Caranya adalah kita tarik garis dari titik A ke bidang V dengan tegak lurus. Kita tarik dengan cara tegak lurus terhadap bidang V. Jadi tegak lurus. Sehingga dari sini kita peroleh bayangannya adalah, nah, katakan di sini titiknya adalah A aksen atau bayangannya adalah A aksen. Ini ditariknya secara tegak lurus ya. Ditarik secara tegak lurus. Manakah yang merupakan proyeksi titik A terhadap bidang V? Proyeksinya adalah proyeksi A titik A pada bidang V adalah A aksen. Jadi proyeksi titik A pada bidang V adalah A aksen. Ingat, untuk menentukan proyeksi titik ini kita harus menarik garis secara tegak lurus terhadap bidang V. Sehingga dari sini kita peroleh proyeksi titik A pada bidang V adalah A aksen. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah paham? Oke, kalau sudah memahami, kita lanjutkan proyeksi garis pada bidang. Untuk menentukan proyeksi garis pada bidang, maka perhatikan contoh berikut ini. Saya memiliki bidang VU, ya, saya memiliki bidang U. Kemudian di sini saya memiliki garis AB yang menembus bidang U.
Pertanyaannya, tentukan proyeksi garis AB terhadap bidang U. Caranya adalah kita proyeksikan titik B ini ke bidang U dengan cara seperti yang di atas tadi, yaitu menarik garis dari titik B ke bidang U secara tegak lurus. Katakan di sini menembusnya adalah titiknya, kita misalkan B aksen. Setelah kita temukan titik tembusnya yaitu B aksen, langkah berikutnya adalah kita hubungkan A ke B aksen. Tentunya di sini harus tegak lurus. Manakah yang merupakan proyeksi garis AB terhadap bidang U? Ternyata proyeksi garis AB terhadap bidang U adalah AB aksen. Jadi proyeksi AB pada bidang U adalah AB aksen. Jadi proyeksi garis AB terhadap bidang U adalah AB aksen. Bagaimana anak-anak? Paham apa yang sudah saya jelaskan? Oke, kalau sudah memahami, bagaimana kalau garisnya sejajar? Lihat. Bagaimanakah cara menentukan proyeksi AB pada bidang V? Caranya adalah sama kayak tadi. Kita proyeksikan dulu titik A ke bidang V. Di sini nariknya adalah dengan cara tegak lurus. Ditarik secara tegak lurus dan menembus bidang V. Katakan di sini dia menembus pada titik A aksen. Berikutnya B, kita tarik tegak lurus juga. Katakan di sini titik tembusnya adalah B aksen. Gimana cara menentukan proyeksinya? Kita hubungkan A aksen ke B aksen. Tentunya di sini harus tegak lurus. Sehingga dari sini kita peroleh proyeksi garis AB terhadap bidang V adalah A aksen B aksen. Jadi proyeksi garis AB pada bidang V adalah A aksen B aksen. Jadi proyeksi AB pada bidang V adalah A aksen B aksen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Di sini saya memiliki kubus, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, tentukan proyeksi yang pertama titik E pada bidang A, B, C, D. Yang kedua, titik B pada bidang E, F, G, H. Yang ketiga, garis AG pada bidang A, B, C, D. Yang keempat,
garis AF pada bidang ABCD. Dan yang terakhir, garis HG pada bidang ABCD. Jawab. Kita jawab yang pertama, yaitu proyeksi titik E pada bidang ABCD. Kita lihat di sini titik E-nya adalah ini. Kita proyeksikan terhadap bidang ABCD. Sesuai konsep, kamu lihat, untuk menentukan proyeksi adalah kita tarik garis secara tegak lurus. Berarti di sini kita tarik garis dari titik E ke bidang ABCD secara tegak lurus. Ternyata kalau ini kita tarik secara tegak lurus, maka kita peroleh titik tembusnya adalah A. Sehingga dari sini proyeksi titik E terhadap bidang ABCD adalah titik A. Jadi proyeksinya adalah titik A. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah tentukan proyeksi titik B pada bidang EFGH. Titik B pada bidang EFGH. Jadi titiknya di sini. Bagaimanakah cara menentukannya? Sama, kita tarik garis secara tegak lurus ke bidang EFGH. Kita tarik garis tegak lurus. Ternyata dia menembus bidang EFGH pada titik F. Sehingga dari sini kita peroleh proyeksi titik B pada bidang EFGH adalah titik F. Dan pertanyaan yang ketiga, tentukan proyeksi garis AG pada bidang ABCD. Kita temukan dulu garis AG itu di mana. Ternyata garis AG ini, nah di sini. Ini garis AG ya. Bagaimanakah cara menentukan proyeksi garis AG? Seperti konsep yang tadi sudah dijelaskan. Untuk menentukan proyeksi garis AB, di sini kita tarik atau kita proyeksikan B terhadap bidang U. Berarti di sini untuk menentukan proyeksi garis AG, kita proyeksikan titik G karena di sini bidangnya adalah ABCD, berarti titik G ini kita proyeksikan ke bidang ABCD dengan cara menarik garis secara tegak lurus. Ternyata kalau kita tarik garis secara tegak lurus, titik G ini garisnya menembus pada bidang ABCD pada titik C. Jadi kita tarik garis dari titik G ke bidang ABCD secara tegak lurus. Ternyata garisnya menembus bidang ABCD pada titik C. Nah, manakah yang merupakan proyeksi garis AG terhadap ABCD? Proyeksinya adalah, nah ini, kita tarik garis dari A ke C. Sehingga dari sini kita peroleh proyeksi garis AG pada bidang ABCD adalah garis
garis AC. Pertanyaan yang keempat, proyeksi garis AF pada bidang ABCD. AF, nah ini AF, kita gambar dulu garisnya. AF, nah ini AF ya. Bagaimanakah cara menentukan proyeksi garis AF pada bidang ABCD? Sama, caranya adalah kita proyeksikan titik F ini ke bidang ABCD dengan cara menarik garis dari titik F ke ABCD secara tegak lurus. Ternyata kalau kita tarik garisnya menembus bidang ABCD pada titik B, sehingga proyeksi AF adalah garis AB. Dan yang terakhir, tentukan proyeksi garis HG pada bidang ABCD. Caranya adalah kita tarik garis dari titik G ke bidang ABCD secara tegak lurus. Ternyata garisnya menembus ABCD pada titik C. Kemudian kita tarik garis dari titik H ke ABCD secara tegak lurus. Ternyata menembus ABCD pada titik D. Sehingga dari sini kita peroleh proyeksinya adalah garis DC sesuai konsep yang tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami? Oke, kalau kalian sudah memahami, coba dikerjakan contoh soal berikut. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, tentukan proyeksi yang pertama adalah proyeksi titik H pada bidang ABCD, dan yang B proyeksi titik C pada
bidang E, F, G, H. Kemudian yang ketiga, garis EG pada bidang ABCD. Yang D, garis HB pada bidang ABCD. Oke anak-anak, di sini ada 4 pekerjaan yang harus kamu kerjakan dalam waktu setengah jam. Oke anak-anak, untuk hari ini kita materinya cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan soal yang telah saya tulis. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.